Annyeonghaseyo, welcome to my podcast with me, Mr. RX. Sudahkah kamu merasakan RxFX? CosRx, solusi untuk masalah kulitmu. Hai, welcome to RxFX Podcast bareng sama aku, Mr. RX. Aduh, gak nyangka udah episode keempat aja nih. Berarti ini tandanya adalah podcast terakhir aku untuk Sobat RX di Indonesia. Aduh, pokoknya gak boleh sedih ya. Di episode terakhir ini, aku pengen tahu produk CosRx apa sih yang jadi favorit kalian? Kalian bisa mention foto produk favorit kalian ke Instagram CosRx @CosRx_Indonesia. Dan gak kalah dari episode sebelumnya, kali ini aku akan ditemani oleh wanita yang super kreatif. Ladies and gentlemen, please welcome Monique. Hai Mr. RX, wah aku merasa terhormat banget loh bisa nemenin kamu di RxFX Podcast yang terakhir ini. Pasti banyak banget nih yang bakalan kangen sama RxFX Podcast. Iya, sebenarnya aku juga gak mau pisah sama Sobat RX yang lain nih. Tapi aku harus kembali ke lab dan aku harus bersiap untuk nyiapin produk-produk terbarunya CosRx. Wah, nggak sabar banget nih untuk nyobain produk terbarunya CosRx. Padahal baru-baru ini kamu baru aja ngeluarin 3 toner terbaru kan? Aku udah nyobain loh. Hohohoho, aku masih bersiap kok. Masih banyak hal yang harus aku teliti untuk membuat formula terbaru untuk kulit glowing ala RxFX. Terus, tadi kamu bilang udah nyobain toner terbarunya CosRx kan? Gimana? Suka nggak? Sebenarnya aku baru aja nyobain satu tonernya, yaitu yang CosRx Refresh ABC Daily Toner. Dan kulitku suka banget, langsung deh berasa RxFX. Emangnya kamu tahu artinya RxFX? Uang remehin aku nih, masa sebagai sobat RX aku nggak ngerti apa itu RxFX. Jadi RxFX adalah kondisi di mana seseorang terbebas dari masalah kulit karena menggunakan produk-produk CosRx. Makanya meskipun aku suka bermake up tapi kulitku tetap glowing kan, kunci utamanya adalah skincarean yang rutin. Nah, pas banget nih sama topik podcast kali ini, yaitu skincare dahulu, kulit glowing kemudian. Oh iya, aku lupa. Aku belum nanya-nanya soal kegiatan kamu nih. Tadi kamu sempat mention kalau kamu itu orangnya suka banget pakai makeup. Bisa ceritain sedikit nggak sih keseharian kamu? Oke, sebenarnya aku adalah seorang blogger yang fall in love with beauty, terutama makeup ya. Karena makeup itu menurutku punya daya tarik sendiri yang bisa membuatku mengeksplorasi sehingga menjadi diriku yang sekarang ini. Oke, falling in love with beauty. I like that. Kalau kamu lebih tertarik ke makeup nih ya, sementara aku justru lebih ke skincare. Jangan salah, aku juga tahu banyak loh tentang skincare. Karena kunci makeup yang flawless adalah kondisi kulit yang sehat. Bisa bayangin kan, kalau kulit kita lagi kering dan tidak terawat, maka hasil makeup pun bakal tidak bagus gitu. Jadi ibaratnya kita tidak prepare kulit dengan baik, maka makeup pun nggak bisa menempel dengan baik. Well, that's a good point. Bener banget. Biar makeup menempel, kita harus preparing our skin before. Wah, kayaknya pembahasan kita bakalan menarik banget ya. Yuk langsung kita mulai aja. Kayak yang kamu bilang sebelumnya, kunci kulit glowing adalah menggunakan produk skincare secara rutin. Tapi dengan catatan, produk itu harus sesuai ya sama kondisi dan jenis kulit kalian. Betul banget. Dan aku yakin pasti banyak juga sobat RX yang mengalami trial and error seperti aku juga. Wah, Mon, bisa dong sharing pengalaman kamu? Jadi sekitar 4 atau 5 tahun lalu waktu aku belum terlalu mengerti skincare, aku suka gonta-ganti produk nih dan aku nggak ngerti apakah itu produk eksfoliator. Jadi aku pakai aja seperti toner pada umumnya sehingga mukaku jadi kadang merah-merah, terus patchy yang ternyata itu adalah over exfoliate. Dan ternyata waktu ganti produk ternyata malah beruntusan dan itu baru tahu ternyata adalah fungal acne seperti itu. Jadi begitu gonta-ganti kok malah wajah semakin tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan. Seperti itu. Tuh Sobat RX, abis denger pengalaman Monique, Sobat RX pasti makin sadar kan pentingnya menggunakan skincare yang sesuai dengan jenis dan kebutuhan kulit. Gak cuma itu, aku juga akan ngasih info apa aja yang harus kalian perhatikan sebelum memilih produk skincare yang akan digunakan dalam skincare rutin kalian. Oke, jadi yang harus juga kalian perhatikan pertama adalah kalian harus tahu jenis kulit kalian dulu. Bener nggak, Mr. RX? Of course! Walaupun banyak produk skincare yang memiliki klaim cocok untuk semua jenis kulit, tapi sebaiknya menggunakan produk yang digunakan khusus untuk tipe kulit yang kita miliki. Maka, efektivitas produk itu untuk bekerja pada kulit kita
pasti akan jauh lebih baik. Nah, untuk menentukan jenis kulit, ada beberapa detail yang perlu kalian tahu seperti kadar minyak dalam kulit dan tingkat sensitivitas kulit. Kadar minyak dalam kulit dapat menentukan jenis kulit kalian kering, normal, atau berminyak. Sementara tingkat sensitivitas kulit akan membantu menentukan apakah kulit kalian tergolong sensitif. Jika iya, maka pilihlah produk skincare yang sifatnya gentle agar tidak menimbulkan iritasi. Nah, selanjutnya, setelah menentukan jenis kulit, kita harus mencari tahu masalah kulit yang kita hadapi. Misalnya, wajah gampang berjerawat dan mengalami bekas luka yang sulit hilang, atau kulit gampang ketarik dan mulai muncul garis-garis halus. Kalau sudah begitu, kamu bisa memilih produk yang gak cuma cocok untuk semua jenis kulit, tetapi juga menyelesaikan masalah kulit, sehingga hasilnya bisa maksimal dan efektif. Setelah 2 langkah tadi, sekarang tinggal mengetahui apa yang dicari atau dibutuhkan. Maksudnya di sini tuh gini, kita tidak perlu untuk mengikuti tren yang sedang booming, seperti contohnya menggunakan skincare berlayer-layer. Sebenarnya seperti yang aku jelaskan di episode pertama, rangkaian skincare yang paling basic ada 4, yaitu cleansing, exfoliating, moisturizing, dan protecting. Cukup dengan melakukan basic step dengan konsisten, maka kondisi kulit kalian akan tetap terjaga sehat. Tapi balik lagi, jika kulit kalian membutuhkan ekstra perawatan, kalian bisa menambah jumlah produk skincare yang kalian gunakan ke dalam rangkaian skincare rutin kalian. Oke, aku juga ada tambahan sedikit nih ya. Kalau kita harus terus memperbarui produk skincare kita karena namanya kulit manusia itu pasti akan berubah seiring dengan kondisi kulit, tempat tinggal, usia, dan juga aktivitas. Nah, sekarang aku mau nanya sedikit nih ke Monique. Kamu kan tadi pernah ngalamin trial and error pas ngegunain skincare, dan pastinya banyak Sobat RX yang juga mengalaminya. Cara kamu mengatasi kulit bermasalah saat nyobain skincare apa ya? Jadi yang pertama itu jangan panik karena semua orang pasti pernah mengalaminya. Karena nanti kalau kita panik malah akan salah mengambil keputusan. Yang kedua, kalau kita lihat kondisi kulit kita semakin parah, ada baiknya langsung kita konsultasi ke dokter kulit. Jangan ignoran atau bahkan mencoba produk skincare baru yang nanti akan malah merusak kulit kita. Wow, good tips dari Monique. Dan bener banget, kalau setelah menggunakan suatu produk skincare dan kulit kalian ngalamin masalah, itu wajib untuk segera ditangani. Karena kalau dibiarin, justru akan tambah parah. Oke, next, aku mau ngebahas apa itu skin barrier atau pelindung alami kulit. Jadi gini Sobat RX, skin barrier terdiri dari sel kulit terluar dan lemak yang mengandung ceramide, kolesterol, dan asam lemak. Gabungan lemak ini mengikat sel-sel kulit terluar dan membuatnya kuat seperti dinding bata untuk melindungi lapisan kulit dalam. Tapi, meski disebut pelindung kulit, skin barrier memiliki struktur yang rapuh dan dapat terkikis. Nah, apa sih gunanya skin barrier? Skin barrier berfungsi untuk menghentikan faktor-faktor eksternal yang berpotensi merusak kulit, seperti sinar UVA dan UVB, debu halus, serta polusi. Semakin bertambahnya usia serta faktor lainnya, skin barrier yang dimiliki akan semakin tipis dan rusak. Makanya kulit lebih rentan mengalami masalah seperti jerawat, kemerahan, iritasi, hingga inflamasi. Oke, sebenarnya ada nggak sih faktor eksternal lainnya yang bisa merusak skin barrier kita? Karena kadang kan kita secara tidak sengaja kita punya kebiasaan-kebiasaan yang malah merusak skin barrier kita. Tentu aja ada dong. Misalnya, overeksfoliasi. Terlalu sering mencuci wajah dengan air bersuhu ekstrim, baik itu terlalu panas atau dingin. Perubahan cuaca yang buruk, dan yang masih sering dilakukan adalah menggunakan cleanser yang sifatnya keras dan bersifat basah. Untuk faktor terakhir, aku punya solusinya nih. Kalian bisa pakai COSRX Low pH Good Morning Gel Cleanser sebagai alternatif cleanser yang gentle. Lalu, untuk menghindari over-exfoliate, kalian bisa menggunakan COSRX Refresh AHA atau BHA Vitamin C Daily Toner sebagai alternatif buat yang takut over-exfoliate. Oke, aku yakin teman-teman di sini juga menunggu cara gimana sih memperbaiki dan menjaga skin barrier kita. Oke, jadi ada 3 cara untuk menjaga serta memperbaiki skin barrier kita. Pertama, kembali ke basic skincare routine. Kedua, cari kandungan skincare yang tepat. Dan yang terakhir, meningkatkan proteksi kulit. Oke, aku akan bahas dari yang pertama ya, yaitu kembali ke skincare basic. Kayak yang aku bilang di awal,
Skincare barrier yang rusak akan menimbulkan berbagai masalah kulit seperti jerawat dan lain sebagainya. Makanya, untuk yang mengalami masalah kulit, sebaiknya mengurangi eksperimen skincare, apalagi yang kandungannya kamu nggak paham. Kamu juga perlu menghentikan pemakaian produk yang mengandung astringent seperti alkohol. Selain itu, hindari pemakaian exfoliator fisik, misalnya dalam bentuk scrub. Soalnya gini, proses menggosok yang dilakukan saat memakai exfoliator dalam bentuk scrub bisa mengikis skin barrier kamu. Yang ada, kulit makin rentan terhadap iritasi. Kalau kondisi skin barrier-nya sudah parah banget atau tidak kunjung baik, nggak ada salahnya juga untuk skip chemical exfoliator selama beberapa waktu. Tunggu sampai kondisinya membaik. Nah, lanjut yang kedua ya. Cari kandungan skincare yang tepat. Bahan aktif yang tepat bisa meningkatkan ketahanan skin barrier dari berbagai stressor. Carilah skincare dengan kandungan seperti niacinamide dan ceramide, karena keduanya bisa mendorong produksi lipids atau lemak pada kulit. Khususnya niacinamide dapat mendorong produksi kolagen. Kalian juga bisa menggunakan pelembab yang mengandung linoleic acid, yang juga merupakan asam lemak omega 6. Selain 3 kandungan tersebut, kamu juga bisa mengandalkan kandungan hyaluronic acid untuk menjaga kelembapan kulit. Aku punya list produk COSRX yang memiliki kandungan yang aku jelasin sebelumnya. Misalnya untuk hyaluronic acid, ada COSRX Hydrium Triple Hyaluronic Moisture Ampoule dan Hydrium Watery Toner. Untuk yang mengandung ceramide, ada COSRX Hydrium Moisture Power Enriched Cream, Balancium Comfort Ceramide Cream, COSRX Honey Ceramide Full Moisture Cream, dan PHA Moisture Renewal Power Cream. Terakhir, yang mengandung niacinamide ada COSRX Refresh AHA atau BHA Vitamin C Daily Toner, dan COSRX BHA Blackhead Power Liquid, dan Galactomyces 95 Tone Balancing Essence. Cara yang terakhir adalah meningkatkan proteksi kulit. Jadi, menjaga skin barrier nggak cuma memperkuat saja, tapi kamu juga butuh memproteksi kulit untuk meminimalisir kerusakan. Salah satu kandungan yang bisa memproteksi kulit dari radikal bebas adalah antioksidan yang bisa didapatkan dari vitamin E, A, dan C, atau ekstrak green tea. Pastinya, aku juga akan rekomendasiin produk dari COSRX seperti COSRX Aloe Soothing Sun Cream yang mengandung vitamin E, COSRX Hydrium Green Tea Aqua Soothing Gel Cream yang mengandung green tea, dan COSRX ABC Daily Toner yang mengandung vitamin C. Last but not least, sebagai pelindung terakhir, pastikan kamu selalu menggunakan sunscreen tanpa terkecuali. Soalnya, sinar UV merupakan salah satu stressor terbesar yang dapat mengganggu ketahanan skin barrier kamu. Wah, banyak juga nih yang kita bahas ya. Dan kita jadi tahu nih sebenarnya kandungan apa sih yang cocok dengan jenis kulit kita. Dan ini aku sudah bantu list. Yang pertama untuk kulit kering ialah hyaluronic acid, glycerin, dan juga AHA. Kemudian kulit normal yaitu panthenol, snail mucin, propolis, glycerin, hyaluronic acid, AHA atau BHA. Untuk kulit kombinasi yaitu panthenol, propolis, centella asiatica, green tea, AHA atau BHA. Kemudian kulit berminyak yaitu salicylic acid, BHA, centella, green tea, dan juga panthenol. Dan yang terakhir yaitu kulit sensitif yaitu PHA, panthenol, centella asiatica, dan juga green tea. Nah, Mon, tadi kan kamu udah ngebantu ngerangkum kandungan skincare based on skin type. Sekarang giliran aku ngasih info produknya nih. Tapi aku akan info hanya untuk basic skincare step ya. Karena balik lagi, aku lebih nganjurin kalian untuk melakukan basic skincare routine agar kondisi skin barrier tetap terjaga. Asik banget nih, Sobat RX harus catat ya. Yuk kita dengerin baik-baik. Sebelum aku mulai, aku mau jelasin kalau kalian bisa gunain cleansing balm atau cleansing oil sebagai first cleanser. Karena kedua produk ini aman digunakan untuk semua jenis kulit. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan rekomendasi produk skincare dari COSRX berdasarkan jenis kulit. 1. Untuk kulit normal, mencegah penuaan dini atau merawat aging skin serta mencerahkan kulit kusam. Untuk second cleanser, kalian bisa gunain COSRX Low pH Good Morning Gel Cleanser. Selanjutnya, untuk exfoliating, bisa gunakan COSRX AHA atau BHA Clarifying Treatment Toner atau COSRX ABC Daily Toner atau COSRX Propolis Synergy Toner. Untuk moisturizing, ada COSRX Advanced Snail 96 Mucin Power Essence, that's optional,
COSRX Green Tea Aqua Soothing Gel Cream atau COSRX Advanced Snail 92 All-in-One Cream. Terakhir, protecting ada COSRX Aloe Soothing Sun Cream. Untuk kulit kering, plus kusam, plus kasar, plus dry patches, plus anti-aging. Untuk second cleanser, kalian bisa gunain COSRX Low pH Good Morning Gel Cleanser. Untuk exfoliating, ada COSRX One Step Moisture Up Pad atau COSRX AHA 7 Whitehead Power Liquid. Moisturizing, ada COSRX Hydrium Watery Toner atau COSRX Propolis Synergy Toner. COSRX Advanced Snail 96 Mucin Power Essence, optional. COSRX Triple Hyaluronic Moisture Ampoule, also optional. COSRX Hydrium Moisture Power Enriched Cream. Dan protecting, produknya adalah COSRX Aloe Soothing Sun Cream. 3. Untuk kulit kombinasi plus kusam plus komedo plus jerawat, cleansing bisa menggunakan COSRX Low pH Good Morning Gel Cleanser atau COSRX Salicylic Acid Daily Gentle Cleanser. Untuk exfoliating, ada COSRX AHA atau BHA Clarifying Treatment Toner atau COSRX ABC Daily Toner. Moisturizing, ada COSRX Advanced Snail 96 Mucin Power Essence, optional. COSRX Hydrium Green Tea Aqua Soothing Gel Cream. Untuk protecting, bisa pakai COSRX Aloe Soothing Sun Cream. 4. Untuk kulit berminyak plus kusam plus komedo plus jerawat plus pori-pori besar. Untuk second cleanser, kalian bisa gunakan COSRX Salicylic Acid Daily Gentle Cleanser. Selanjutnya exfoliating, ada COSRX One Step Original Clear Pad atau COSRX Blackhead Power Liquid plus COSRX Propolis Synergy Toner kalau mau double toning. Untuk moisturizing, ada COSRX Hydrium Centella Aqua Soothing Ampoule, optional, COSRX Green Tea Aqua Soothing Gel Cream, atau COSRX Oil-Free Ultra Moisturizing Lotion with Birch Sap. Terakhir, protecting, gunain COSRX Aloe Soothing Sun Cream. 5. Untuk kulit sensitif, plus kemerahan, plus mengelupas, plus kusam, plus jerawat. Cleansing bisa menggunakan COSRX Low pH Good Morning Gel Cleanser. Untuk exfoliating, ada COSRX One Step Green Hero Calming Pads. Moisturizing, ada COSRX Centella Aqua Soothing Ampoule, optional. COSRX Green Tea Aqua Soothing Gel Cream, atau COSRX PHA Moisture Renewal Power Cream. Untuk protecting, bisa pakai COSRX Aloe Soothing Sun Cream. Wah, ini pasti banyak banget dari teman-teman yang terbantu oleh list produk skincare rekomendasi yang disesuaikan dengan jenis kulit kalian. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, ada baiknya kita istirahat dulu yuk, Mr. RX. Oke deh, Mon. Mr. RX, kayaknya banyak nih teman-teman Instagram yang mau bertanya mengenai produk apa sih yang cocok bagi mereka yang sesuai dengan masalah kulit mereka juga. Gimana kita langsung bahas di podcast ini aja kali ya, jadi bisa langsung terjawab. Oke, boleh banget, Mon. Let's go. Oke, pertanyaan pertama dari @airaalf. Kulit aku sensitif dan kusam. Pernah beberapa kali nyobain produk skincare untuk mencerahkan kulit, tapi malah jadi iritasi. Ada nggak sih produk untuk mengatasi kulit kusam tapi aman untuk kulit sensitif? Ini banyak banget yang ngalamin sih. Jenis kulit sensitif dengan masalah kulit kusam. Memang untuk mencerahkan kulit sensitif terlihat susah-susah gampang ya. Tapi bukan berarti sulit banget. Sebaiknya, sebelum kamu cari tahu tahapan dan produk yang dibutuhkan, kamu harus tahu dulu, kulit kusam itu disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya, stres yang berakibat dehidrasi, malas pakai sunscreen dan pelembab, sering kena polusi, radikal bebas, atau karena kulit mati numpuk. Ya, bener banget. Kadang kulit kusam itu bisa dari faktor eksternal dan juga internal. Untuk faktor internal, contohnya kayak kita secara tidak sengaja, itu adalah stres yang tanpa disadari itu malah bisa merusak skin barrier kita. Oke, untuk memilih kulit sensitif dan kusam, kalian bisa gunain COSRX Low pH Good Morning Gel Cleanser sebagai second cleanser. Lalu, untuk kulit sensitif dan kering, bisa gunain COSRX Propolis Synergy untuk tonernya. COSRX ABC Daily Toner untuk kulit sensitif, tapi jenisnya normal to oily.
Ada step tambahan dari aku. Ini bisa digunain ataupun di-skip, tergantung dengan kebutuhan, yaitu menggunakan essence dari COSRX Galactomyces 95 Tone Balancing Essence. Fungsinya untuk meratakan warna kulit, mengurangi garis-garis halus, dan membuat kulit menjadi lebih kencang dan halus berkat kandungan utamanya, yaitu Galactomyces Ferment Filtrate 95,4%, Niacinamide 2%, dan Adenosine 0,04%. Selanjutnya, karena kulit sensitif rentan banget iritasi, sebaiknya tenangkan kulit yang teriritasi dengan COSRX Balancium Comfort Ceramide Cream. Dan yang paling penting, sebelum keluar rumah, pakai COSRX Aloe Soothing Sun Cream SPF 50+ PA++++. Sunscreen bisa melindungi kulit dari kusam dan oke-nya lagi, produk ini juga melembabkan kulit. Ingat, kulit kusam bisa disebabkan faktor dehidrasi dan kering, jadi pastikan terjaga kelembapannya. Nah, bagi yang kulitnya kusam dan kulit sensitif, sudah terjawab ya cara mengatasi masalah kulit kalian. Yap, jadi nggak usah khawatir kulit kalian cekit-cekit karena salah pakai produk skincare. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua dari @Verlia Putrir. Gimana sih caranya untuk mengatasi kulit yang mudah berjerawat? BTW, kondisi kulit aku berminyak. Sebenarnya tadi aku udah ngasih rekomendasi produk untuk kulit berminyak dan berjerawat. Tapi, aku tetap akan kasih beberapa rekomendasi produk dan tentunya produk tambahan untuk mengatasi jerawat. Untuk cleanser, bisa gunain COSRX Salicylic Acid Daily Gentle Cleanser. Cleanser yang mengandung salicylic acid ini mampu merawat jerawat sekaligus mengontrol sebum di wajah. Lanjutkan dengan COSRX One Step Original Clear Pad yang mampu mengangkat sebum berlebih, sel-sel kulit mati, dan sisa make up dengan kandungan BHA alami di dalamnya. Alternatifnya, bisa juga pakai COSRX BHA Power Liquid 2-3 kali seminggu. Tapi, hindari penggunaan keduanya secara bersamaan. Produk skincare tambahannya adalah COSRX Advanced Snail 96 Mucin Power Essence. Karena kandungan 96% snail secretion filtrate atau mucinnya bisa kasih kelembapan ekstra untuk kulit, serta merevitalisasi plus bikin kulit lebih sehat dan kenyal. Tambahan lainnya bisa pakai COSRX Hydrium Centella Aqua Soothing Ampoule. Kandungan Centella asiaticanya baik untuk kasih efek soothing di kulit tanpa bikin berminyak. Selanjutnya, wajib pakai pelembab. Kalau kulitmu berminyak, rekomendasinya datang dari COSRX Oil Free Ultra Moisturizing Lotion with Birch Sap. Ini cocok buat semua jenis kulit, termasuk kulit sensitif dan kulit berminyak yang rentan jerawatan. Atau bisa juga pakai COSRX Hydrium Green Tea Aqua Soothing Gel Cream. Terakhir, tentu saja pakai sunscreen andalan COSRX Aloe Soothing Sun Cream. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya, ada dari Salad Buah Detri. Dia tanya, aku selalu punya masalah yang sama dari SMA. Pori-pori aku besar dan banyak banget komedo yang muncul, terutama di bagian hidung dan dagu. Gimana sih caranya biar aku terbebas dari komedo? Pori-pori besar bisa disebabkan karena berbagai hal, mulai dari kulit kendur akibat penuaan, produksi minyak berlebih, dan karena pori-pori tersumbat. Untuk mengatasinya, harus rajin double cleansing eksfoliasi pakai BHA atau salicylic acid, minimalisir make up, dan pakai sunscreen. Sama halnya kalau mau mengatasi komedo, exfoliate, dan rajin bersihin wajah dengan maksimal. Umumnya, yang pori-porinya besar dan rentan komedoan itu punya jenis kulit combination to oily skin. Nah, ini urutan skincare yang direkomendasikan. Ada 2 jenis face cleanser untuk 2 jenis kulit yang berbeda. Kalian bisa gunain COSRX Low pH Good Morning Gel Cleanser kalau kulit kalian kombinasi. Dan COSRX Salicylic Acid Daily Gentle Cleanser untuk kulit berminyak. Lanjut eksfoliasi. Bisa pakai COSRX 2-in-1 Poreless Power Liquid untuk penggunaan sehari-hari. Atau bisa juga pakai COSRX BHA Blackhead Power Liquid 2-3 kali seminggu. Skincare tambahannya bisa pakai COSRX Hydrium Centella Aqua Soothing Ampoule. Kandungan Centella asiaticanya baik untuk kasih efek soothing di kulit tanpa bikin berminyak. Nah lanjut, wajib banget pakai pelembab. Kalau kulitmu berminyak, rekomendasinya datang dari COSRX Oil Free Ultra Moisturizing Lotion with Birch Sap. Ini cocok buat semua jenis kulit, termasuk kulit sensitif dan kulit berminyak yang rentan jerawatan. Atau bisa juga pakai COSRX Hydrium Green Tea Aqua Soothing Gel Cream.
tetap masih gunain sunscreen juara dari COSRX Aloe Soothing Sun Cream. Terakhir, ada special treatment nih. Misal di weekend, bisa pakai COSRX Blackhead Remover Mr. RX Kit. Oke, siap-siap baba ya sama komedo. Dan next, pertanyaan keempat dari @regina.gtg. Aku lagi berhenti pakai skincare karena belum nemu yang cocok di kulit. Tapi aku juga takut kulit aku nggak terlindungi dengan baik. Sebaiknya aku harus apa ya? Kamu bisa bilang kulit kamu nggak cocok karena apa ya? Karena banyak faktor sih, tapi semuanya bisa kamu hindari kalau ngelakuin semua step sesuai dengan pembahasan aku hari ini. Dan aku nggak capek untuk selalu ngingetin back to basic, ya. Kamu bisa cleansing pakai COSRX Low pH Good Morning Gel Cleanser. Untuk toner, kamu bisa pakai COSRX Propolis Synergy Toner. Dan untuk moisturizer, bisa gunain COSRX Hydrium Green Tea Aqua Soothing Gel Cream. Dan gunain sunscreen sebagai protector, pakai COSRX Aloe Soothing Sun Cream. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya dari @avivarYNE. Gimana caranya untuk menghilangkan bekas jerawat? Untuk menghilangkan bekas jerawat, kamu bisa pakai produk skincare yang dapat mencerahkan. Tapi, nggak cuma itu aja. Eksfoliasi dan moisturizing your skin is a must. Eksfoliasi akan mengangkat sel kulit yang mati, sementara moisturizing dapat membuat kondisi kulit lebih sehat dan terhidrasi. Kamu bisa cleansing pakai COSRX Low pH Good Morning Gel Cleanser. Paling penting adalah eksfoliasi dengan BHA Blackhead Power Liquid. Setelahnya pakai treatment tambahan yaitu spot treatment untuk mengurangi noda hitam dan bekas jerawat pakai COSRX Centella Blemish Cream. Untuk toner bisa pakai COSRX Propolis Synergy Toner. Untuk moisturizer bisa gunain COSRX Hydrium Green Tea Aqua Soothing Gel Cream. Dan gunain sunscreen sebagai protector seperti biasa, apalagi kalau bukan COSRX Aloe Soothing Sun Cream. Jujur, pembahasan kali ini banyak banget ngebantu teman-teman yang di luar sana yang sedang bingung mencari skincare yang disesuaikan dengan jenis dan permasalahan kulit mereka. Nah, tadi kan aku sempat membahas nih mengenai kita itu harus update produk skincare kita bersamaan dengan berubahnya kondisi kulit kita. Nah, ada nggak sih faktor lainnya yang harus kita perhatikan mengenai kapan kita harus mengganti produk skincare kita? That's a nice question, Mon. Oke, emang benar kita harus mengganti produk skincare yang kita gunakan seiring berubahnya kondisi kulit wajah kita. Tapi, selain itu, kita juga perlu mengganti saat masalah kulit kita sebelumnya sudah selesai. Misalnya, wajah berjerawat dan kusam. Yang perlu diatasi dulu yang jerawatnya itu. Sebaiknya jangan sekaligus diatasi supaya hasilnya lebih efektif. Untuk mengatasi jerawat, kamu bisa pakai produk yang mengandung salicylic acid, green tea, Centella asiatica, dan lain-lain. Setelah rutin dan terlihat perubahan yang signifikan, baru deh kamu ganti skincare rutin dengan fokus mencerahkan kulit. Nah, kalau jerawat sudah tuntas, kulit juga cerah, kamu bisa menggunakan kandungan yang dapat menjaga atau melindungi kulit, misalnya propolis, snail mucin, dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir ya, sebenarnya gimana sih indikasi kita itu nggak cocok dengan produk skincare? Nah, yang ini pas banget. Tadi ada yang mention kulitnya nggak cocok pakai beberapa produk skincare, tapi dia nggak nyebutin salah satu indikasinya. Jadi gini, sebenarnya suatu produk skincare bisa dikatakan tidak cocok untuk kulit dengan tanda-tanda kalau kulitmu terasa gatal, kemerahan, perih, mengelupas, serta sangat kering dan tertarik. Tanda-tanda itu merupakan reaksi umum yang muncul jika kulit kamu tidak cocok dengan suatu produk. Biasanya, kulit yang mengalami tanda-tanda tersebut disebabkan oleh sensitivitas kulit terhadap formula skincare. Misalnya saja fragrance, alkohol, retinol, dan lain-lain. Selain itu, pakai produk yang komedogenik juga bisa memicu timbulnya jerawat atau komedo. Wah, akhirnya kelar juga ya. Thank you so much Mr. RX sudah ngebantu dan ngajarin banyak banget di RX FX Podcast episode terakhir ini. Semoga nanti next kamu bisa bikin podcast seperti ini lagi ya. Good to hear that. Semoga nggak cuma kamu, tapi Sobat RX di rumah juga nambah nih infonya selama 4 episode RX FX Podcast ini. Semoga juga
aku punya banyak kesempatan lagi untuk bisa sharing seputar skincare. So, thank you so much Monique udah mau nemenin aku di episode terakhir ini. Oke, bye Mr. RX. Yah, podcastnya abis. Jangan lupa dengerin podcast selanjutnya bareng Mr. RX. Dengerin juga playlist RXFX di Spotify untuk nemenin skincare rutin kalian. Jangan lupa share pengalaman RXFX kalian di Instagram @cosrx_Indonesia. Annyeong!